A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, ya, di mana insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana ya menjadi muslim yang tangguh, ya, agar kemudian kita tidak mudah dikalahkan oleh syaitan, oleh iblis dan sekutunya, yang pada akhirnya kemudian mereka ya akan menggiring kita ke nerakanya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ya kita tingkatkan kualitas iman kita, kualitas ketangguhan jiwa kita ya di dalam menjalankan perintah ya dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca dan dilimpahcurahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini ya di program Hikmah saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang bagaimana kita bisa mengendalikan jiwa di saat tidur. Nah, ini adalah juga hal yang penting juga ya diketahui oleh seorang muslim, di mana ya, walaupun tidur itu merupakan bagian dari ketetapan Allah ya untuk kita manusia. Artinya sunatullahnya ya manusia itu perlu tidur ya. Manusia itu ya harus tidur begitu kan. Secara fisik ya manusia membutuhkan tidur ya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Naba ya, wa ja'alna naumakum subata ya. Dan Allah jadikan tidur kalian sebagai waktu untuk beristirahat. Nah, ya, jadi yang namanya manusia ini berdasarkan ayat itu memang Allah berikan dia tidur ya, jadi normal lah, ngantuk itu normal ya, kemudian terlalap tidur itu normal ya, bagian dari sunatullah. Dan kalau itu dijalankan dengan benar ya nilainya juga beribadah ya. Ya, bagian dari ibadah kepada Allah tidur itu gitu kan, karena kalau nggak tidur nanti kita nggak istirahat begitu kan. Sementara tubuh itu ya tidak bisa tidak istirahat. Dia harus istirahat juga ya. Karena itu kemudian Rasulullah SAW juga tidur ya. Beliau seorang nabi ya. Kalau bicara nabi ya tentu kan koneksinya, hubungannya ya, kedekatannya dengan Allah luar biasa. Tapi prakteknya ya Rasulullah juga tidur gitu kan. Cuman yang jadi persoalan adalah seringkali kemudian kita terjerumus ke dalam sikap berlebihan ya, dalam hal tidur gitu ya. Dalam hal tidur ini kita suka berlebihan ya, salah satu ya sikap ya berlebihan di dalam tidur, yaitu masalah misalnya waktunya ya, yang terlalu panjang, yang sebetulnya kalau mengikut ya sunnah Rasulullah SAW ya tidak mesti sepanjang itu durasinya tidur gitu kan. Ya, walaupun dengan alasan medis begitu kan, banyak pakar kesehatan bilang tidak boleh kurang dari 8 jam gitu kan. Nah, itu kan tidak boleh gitu ya. Itu idealnya 8 jam. Tapi prakteknya kan kalau kita perhatikan enggak juga gitu. Di Jepang aja tidur mereka hanya 3-4 jam. Ya, orang-orang Jepang yang kita kenal sebagai negara produktif, itu tidurnya mereka ya, kalau ada tetangga saya yang pernah kerja di sana, itu tidak ya rata-rata sekitar 4 jam. Jadi bagi mereka cukup.
untuk beristirahat dan kemudian kembali produktif. Nah, hal ini ya, kenapa harus begitu? Jadi kenapa kita kemudian tidak boleh berlebih-lebihan dalam urusan tidur? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai plus ya dalam artian menjadi sebab ya penguat dari jiwa kita, ya, artinya akan membentuk ketangguhan di dalam diri kita, ya, di mana ya salah satunya adalah ya kemampuan kita mengendalikan jiwa ketika tidur, dalam artian kita tidurnya tidak terlalu lama. Ya. Karena di dalam Al-Quran misalnya dalam surah As-Sajdah ya, ayat yang ke-16 ya, salah satu ciri orang mukmin yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar adalah ya disifatkan sebagai mereka yang ya tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Dalam artian ya, ayat ini kiasan di mana orang-orang yang beriman itu ya, orang mukmin yang dicintai Allah itu mereka yang kemudian tidak suka berlama-lama ya, atau berlebih-lebihan dalam urusan tidur. Ya. Apalagi kalau berbicara jam tubuh ya, kita ini kan punya jam apa yang disebut dengan jam tubuh ya. Ya, jam tubuh kita itu semuanya dari Allah itu kan. Ya, ketika kemudian kita tidur lalu kemudian terbangun, nah itu bagian dari jam tubuh kita. Ya, ketika kita terbangun sebetulnya sudah cukup itu. Tapi kan kadang-kadang persoalannya ketika kita terbangun kemudian kita merasa ya, kurang, kemudian tidur lagi. Bahkan di dalam ayat yang lain ya, misalnya dalam surah Az-Zariyat ya, surah yang ke-51 ya, ayat yang ke-17 ya. Disebutkan di sini kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di dunia itu ya mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ya, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang di malam harinya tidurnya tidak terlalu lama. Kenapa? Karena bagi mereka ya sebagian besar malam akan dilaluinya untuk kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertasbih kepada Allah, ya, bertahmid kepada Allah, bertahlil kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya. Ada ayat yang menyebutkan ya di akhir malam itu ya orang-orang yang beriman itu meminta ampun kepada Allah di waktu sahur ya. Wal mustaghfirina bil ashar ya, dan orang-orang yang meminta ampun atau beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Jadi ketika dia bangun itu sampai waktu sahur dia, sampai waktu azan subuh tuh dia nggak tidur lagi. Nah itu kan. Nah karena itu kemudian sahabat yang dirahmati Allah ya, dalam konteks dunia kita hari ini begitu kan ya, dengan segala kesibukan yang kita miliki ya, kita ada yang mungkin guru, dosen yang kadang-kadang harus mempersiapkan materi pengajaran besok gitu kan. Sementara baru sampai ke rumah sekitar jam 6 atau jam setengah 7 ya, sehingga sholat maghribnya udah mepet-mepet mau masuk waktu isya ya, karena lambat di jalan gitu kan. Lalu kemudian makan, minum ya, istirahat, mandi dan sebagainya. Ternyata masih ada yang harus disiapkan untuk besok. Buka lagi laptop, komputer, kadang-kadang ya itu tadi ya, karena kerjanya banyak. Kemudian waktu tidur pun molor gitu kan, molor dan penuh mundur ya. Tidak lagi di tengah malam atau di awal malam. Kadang-kadang sudah lewat ya tengah malam ya, mau masuk ke sepertiga malam baru kemudian selesai pekerjaan tidur. Nah, dalam konteks kesibukan dunia kita hari ini, nah ini yang kemudian kita harus paham. Lalu kalau bicara kesibukan ya, Rasulullah SAW dengan para sahabat juga punya kesibukan. Ya. Apalagi Rasulullah punya target ya menyebarkan firman Allah Subhanahu wa taala ke banyak wilayah gitu kan. Sampai Rasulullah ngirim surat ya ke Raja Najas, ya, ke Mukaukis gitu. Karena dikirimin surat itu ke Heraklius gitu kan. Dikirimin surat supaya kemudian dakwahnya kan tersebar luas. Jadi memang sibuk Rasulullah SAW.
Tetapi ternyata ya kesibukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu teratur, ya. Ya, sehingga ya bisa dikatakan bahwa tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertib. Apalagi ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka ya, kepada mereka yang setelah sholat isya kemudian melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan agama, yang nggak ada maslahahnya. Jadi Rasulullah itu nggak suka. Maka kemudian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini memberikan contoh teladan kepada kita bagaimana ya supaya kemudian tidur kita tertib ya. Dan kemudian kita juga ya dari segi kejiwaan kita ya, kita mampu mengendalikan diri kita, jiwa kita ketika kita tidur ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ya, radhiyallahu anha ya. Beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalal lail wa yaqumu akhirahu fayusalli. Kata Sayyidah Aisyah ya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaannya ya beliau akan tidur ya setelah salat Isya ya. Artinya lebih awal. Beliau akan tidur di awal malam. Ya, selesai salat Isya nggak ada lagi pekerjaan yang harus diselesaikan di malam hari itu kan, maka beliau kemudian memilih tidur. Wa yaqumu akhirahu, lalu kemudian beliau bangun pada pada sepertiga malam terakhir ya. Yaitu bangun pada penghujung malam. Jadi mau masuk subuh ya. Sebelum subuh berarti kan ya. Ya, atau di waktu sahur ya, katakanlah sepertiga malam. Fayusalli, lalu kemudian beliau kalau bangun itu ya di penghujung malam beliau akan sholat ya, sholat ria ya, sholat macam-macam lah ya, sholat malam ya, sholat sunnah dan sebagainya. Maka kemudian sahabat Edrim yang dirahmati Allah ya, di dalam banyak riwayat ya, dan juga penelitian disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu hanya tidur sekitar 4 ya sampai 4,5 jam saja. Ya, 8 jam 9, 10, 11, 12 tengah malam tuh Rasulullah akan bangun sampai nanti menjelang waktu fajar. Nah, yang jadi masalah ya, kenapa kemudian itu tidak mengganggu produktivitas Rasulullah SAW? Karena memang ya sahabat Edrim, yang terpenting itu bukan masalah durasi ya, lamanya kita tidur, tetapi yang penting itu adalah kualitas tidur kita. Ya, kalau tidur kita berkualitas ya, walaupun hanya 4 jam atau 4,5 jam itu cukup dikatakan sebagai momen bagi kita untuk beristirahat. Makanya kemudian ya di dalam banyak hadis ya disebutkan bagaimana Rasulullah SAW melakukan beberapa hal atau perbuatan ya sebelum tidur, yang sebetulnya yaitu dalam rangka atau bagian dari supaya kita tidurnya berkualitas ya, sehingga 4 atau 4,5 jam sudah cukup kita bangun kemudian kita isi malam-malam ya. Ya, setelah kita terbangun sampai masuk waktu fajar yaitu dengan amalan-amalan soleh ya, dengan ibadah, dengan zikir, baca Quran, sholat malam gitu kan. Itu dilakukan. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ya, agar kemudian tidurnya berkualitas sehingga tidak perlu berlama-lama gitu kan, dan bisa menghabiskan ya sisa malamnya ya sehingga waktu fajar itu ya untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu tadi ya, bahwa tidur harus tertib ya, dibiasakan tidur di awal malam. Kalau ada kerjaan gimana BKJ? Kalau saya lebih memilih kerjaannya nanti dimundurin aja ya. Nanti setelah kita bangun ya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat yang ringan. Kalau belum sholat tahajud ya silakan sholat tahajud. Selesai sholat tahajud ada momen menjelang waktu fajar bisa diisi dengan kerja, melanjutkan pekerjaan itu kan. Tapi ya sudah, kemudian kita selesaikan dulu ya
ibadah-ibadah sunnah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya dengan itu ya dengan demikian insyaallah tidur kita akan menjadi lebih berkualitas. Ya, jadi bukan masalah durasinya ya, tetapi kemudian kualitasnya. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW yang pertama ya Rasulullah itu ya, dari segi waktu tadi ya beliau akan memilih tidur di awal malam ya lebih cepat tidurnya. Selesai sholat isya nggak ada urusan beliau akan tidak ada urusan urgen gitu kan, maka beliau akan memilih tidur. Dan bangun ya cepat di awal pagi, artinya ya minimalnya kita itu bangun ketika azan subuh lah, nah, itu minimalnya. Ya syukur-syukur bisa kemudian ya tengah malam lewat dikit ya lewat sejam gitu sekitar jam 2 ya. Sudah bangun ya sampai waktu subuh kita beribadah kepada Allah. Nah dalam hal ini ya para ulama yang ada juga yang mengambil jalan tengah, tidur jangan lebih dari 6 jam. Ya kurang ya misalnya 4 atau 4,5 jam nggak apa-apa. Tapi lebih dari 6 jam jangan. Ya. Karena itu tadi ya kalau udah kelewatan tidur yang ada ke badan malah nggak enak. Ya, Rasulullah begitu gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW juga membiasakan ya berwudu ya bersuci sebelum tidur. Dan ada riwayat yang menyebutkan beliau biasanya setelah berwudu beliau akan membaca beberapa ayat ya, yang kemudian ayat itu dihembuskan setelah baca ayat itu dihembuskan ke tangan kemudian diusapkan ke seluruh badan. Kalau kata orang kampung disebutnya mandi ayat. Mandi ayat itu artinya baca ya surah-surah yang diajarkan Rasulullah, surah Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi ya. Kemudian tiupkan ke tangan ya diusapkan ke seluruh badan. Ya, supaya apa? Supaya kemudian tidak diganggu oleh setan ketika tidur. Ya, kadang-kadang setan ini kan ya, karena mungkin kebencian kepada kita atau juga mungkin karena sayangnya kepada kita dia ganggu kita itu. Ya, ada model begitu ya. Ya, sehingga kemudian tidur kita tidak berkualitas ya, ada mimpi buruknya ya. Nggak enak lah pokoknya. Tapi kalau tidur kita berkualitas ya deep sleep gitu. Ya nggak ada mimpi gitu kan, kemudian nggak ada kegelisahan ya betul-betul nyenyak tidurnya. Nah, itu dibantu dengan itu tadi ya, dengan bersuci lalu kemudian baca ayat-ayat ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa? Posisi tidurnya, beliau menghadap kiblat ya dengan posisi badan disangga oleh bahu. Ya, itu ya. Jadi bahu kanan itu ada di bawah. Ya. Miring gitu ya, tidurnya miring, bahu kanan ada di bawah, kemudian posisi tubuh menghadap ke kiblat. Nah, itu Rasulullah SAW model tidurnya begitu ya. Jadi tambah kuat lagi ya perlindungan dari bangsa jin, dari syaitan ya, dari iblis dan sekutunya sehingga tidur kita berkualitas. Nah, itu ya. Nah kemudian ya iringi tidur itu dengan kalimat pujian ya, dengan tasbih, tahmid, tahlil sampai betul-betul kita terlelap. Nah, terlelap istirahat gitu ya. Nah, nanti kalau kemudian sudah bangun, nah maka biasakanlah ya kalau udah terbangun tuh langsung gerak. Ya, langsung duduk kalau udah mata melek itu tengah malam ya lewat dikit jam 2 jam 1 jam 2. Nah, itu jam tubuh kita udah mengatakan cukup tidurnya gitu kan. Jangan ditambah lagi ya, jangan kemudian tarik lagi selimut gitu. Ya, segera pergi ke kamar mandi, ya, ambil wudhu, ya, lalu kemudian mulailah beribadah kepada Allah semampunya. Ya. Kemudian ya salah satu cara juga yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan jiwa kita di saat tidur adalah mencoba tidur ya di tempat yang tidak terlalu nyaman. Artinya mungkin kalau di tempat kita ya biasa tidur di alasin kasur ya tebal ya, selimutnya lembut. Pokoknya kalau tidur nyenyak lah begitu ya. Cobalah sekali-kali ya Allah ya membiasakan diri tidur di tempat yang tidak nyaman. Mungkin hanya beralaskan tikar di lantai ya, atau karpet gitu kan. Pakai bantal seadanya. Jauh dari kata kenyamanan atau keempukan gitu kan ada tuh. Tidur tuh senangnya di kasur yang empuk.
Coba ya sekali-kali tidur di tempat yang tidak empuk. Itu sebagai bagian dari melatih diri kita, ya, supaya kemudian kita terbiasa bangun di waktu malam, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan agar kemudian tidur kita, ya, kita tidak kita bisa mampu, ya, atau mengendalikan, ya, jiwa kita ketika tidur, ya, adalah berusaha untuk mencoba tidur dalam posisi duduk, ya, atau dalam satu sisi badan sepanjang tidur, ya, supaya kemudian terbiasa dalam keadaan darurat. Nah, ya, kadang-kadang kalau rebahan itu kan asik tidurnya gitu kan. Coba dah sekali-kali mungkin coba zikir, ya, menjelang tidur, kemudian tertidur tuh, ya, sambil zikir itu, ya. Nah, ya, boleh juga itu riyadhah, ya, itu latihan. Nah, sehingga kemudian kita terbiasa tidur dalam keadaan darurat, ya. Ya, ada suasana apalah darurat lah, genting bagaimana, kemudian kita tidur di pengungsian, ya, jauh dari kata kenyamanan, ya, kita tetap bisa untuk kemudian tidur, ya, dengan kondisi apapun. Nah, sehingga jiwa kita itu tidak manja, ya. Ya, kalau tidur itu baru menjem mata kalau di atas kasur yang empuk, ya, diperdengarkan suara musik, wah, ya. Orang Islam nggak boleh gitu. Nah, kalau kita ingin jiwa kita terkendali, ya, ketika tidur, nah, itulah ya tadi kiat-kiat yang bisa dilakukan. Demikian sahabat Dream, yang mudah-mudahan bermanfaat, yang mudah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah semata-mata dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.